Bab 2741. Marah. Mendengar perkataan menara kecil, Mileye cemberut di seluruh wajahnya. Kamu ingin berpura-pura juga? Menara kecil berkata, ya. Ciwani telah berpura-pura, biarkan aku berpura-pura juga. Mileye tersenyum dan berkata, bagaimana kamu ingin berpura-pura? Menara kecil terdiam beberapa saat, dan berkata, lihat aku. Suara itu jatuh dan tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Boom. Cahaya keemasan langsung ke langit. Boom. Dalam sekejap, sebuah menara raksasa tiba-tiba muncul di langit di atas Akademi Guanxuan. Menara raksasa ini panjangnya ratusan ribu kaki, menutupi langit dan matahari. Melihat menara besar ini, semua siswa di lapangan tercengang. Seseorang berseru, menara yang besar sekali. Seharusnya bisa menampung banyak barang. Mileye. Di langit, menara kecil tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, gelombang paksaan yang mengerikan menyapu dari langit. Boom. Dalam sekejap, seluruh dunia Chang ribut karenanya. Semua wajah manusia berubah warna. Menara kecil ini dapat menghancurkan seluruh dunia Chang. Kulit Mileye juga sedikit berubah dan dia dengan cepat berkata, menara kecil, sudah cukup. Di langit, menara kecil tertawa dan berkata, majikan muda, aku belum cukup berpura-pura. Wajah Mileye langsung cemberut. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung jatuh. Boom. Dalam sekejap, seluruh dunia Chang langsung dimasukkan ke dalam menara kecil. Mileye. Di menara kecil, semua orang tercengang. Segera, seseorang menemukan bahwa perjalanan waktu di dalam menara kecil berbeda dengan di luar. Heboh. Di menara kecil, banyak sekali siswa yang benar-benar ribut. Melihat pemandangan ini, Mileye mengerutkan kening dan dengan pikiran, menara kecil berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang dan segala sesuatu di lapangan kembali normal. Di lapangan, para siswa yang meyakinkan masih shock. Mileye terdiam. Menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, kenapa hentikan aku? Biarkan aku berpura-pura sebentar. Mileye. Pada saat ini, Bennett Mo di samping tiba-tiba berkata, semua orang belajar mandiri. Belajar sendiri. Di arena, para siswa tidak bergerak setelah mendengar apa yang dikatakan Bennett Mo dan mereka semua mengepung Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, aku akan mengobrol dengan mentormu. Mendengar ini, para siswa itu mundur dengan enggan. Bennett Mo berjalan ke arah Mileye. Dia melihat ke arah Mileye, lalu tersenyum, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk kembali? Mileye tersenyum dan berkata, aku merindukan kalian semua. Bennett Mo menggelengkan kepalanya, aku tidak percaya katamu. Mileye tertawa, ayo pergi bersama. Bennett Mo mengangguk. Keduanya berjalan ke samping. Mileye berkata dengan lembut, perubahan besar telah terjadi di Qingzhou. Bennett Mo tersenyum dan berkata, ini semua jasamu. Mileye tersenyum, lalu berkata, ini hal yang bagus. Bennett Mo mengangguk, sejauh yang kutahu, kamu tidak hanya ingin mengubah Qingzhou, tetapi juga ingin mengubah seluruh alam semesta. Mileye mengangguk. Bennett Mo menoleh untuk melihat ke arah Mileye dan berkata sambil tersenyum, dulu kamu tidak seperti ini. Mileye tersenyum dan berkata, seperti apa aku? Bennett Mo berkata dengan lembut, pada saat itu, kamu menghargai kesetiaan dan kasih sayang, tetapi hanya teman dan kerabatmu. Mileye terdiam. Bennett Mo tersenyum dan berkata, kamu telah banyak berubah sekarang. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku telah melalui banyak hal. Bennett Mo mengangguk, aku tahu. Mileye melihat sekeliling, lalu tersenyum dan berkata,
setelah memenuhi keinginanku, aku akan kembali ke Kingzu untuk menjadi guru. Bennett Mo tertawa, selamat datang. Tapi intuisiku memberitahuku bahwa hari ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Mileye menoleh untuk melihat Bennett Mo, kenapa? Bennett Mo berkata dengan suara yang dalam, intuisi. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, Kak Pena, kamu adalah pelaksana takdir, kamu seharusnya tahu banyak. Kebenaran Agung terdiam beberapa saat, dan berkata, aku tidak tahu nasibmu. Mileye sedikit bingung, kenapa? Kebenaran Agung berkata dengan suara rendah, ada dua bos besar yang mengubah nasibmu melawan langit dan kamu sama sekali tidak berada di bawah kendaliku. Tuanku bisa mengendalikanmu, tapi... Berbicara tentang ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mileye berkata dengan suara yang dalam, artinya, nasib masa depanku tidak diketahui. Kebenaran Agung menulis, ya. Namun, menurutku tidak mungkin kamu kembali untuk mengajar. Mileye sedikit bingung, kenapa? Kebenaran Agung berkata dengan lembut, intuisi. Mileye. Kebenaran Agung menulis lagi, Tuan Muda Ye, dengan segala hormat, meskipun kamu didukung oleh 3 bos besar, intuisiku memberitahuku bahwa akhir ceritamu mungkin tidak begitu baik di masa depan. Jangan tanya kenapa, itu hanya intuisi saja. Mileye terdiam. Menara kecil berkata dengan lembut, majikan muda, jangan panik, saudari Destiny ada di sini, kamu di sini. Saudari Destiny, Tuhan yang kekal. Kebenaran Agung mendesah. Menara kecil tiba-tiba berkata, Alam terobos, apakah kamu mempertanyakan saudari Destiny? Kebenaran Agung berkata dengan marah, Alam terobos, jangan berbicara omong kosong, kapan aku mempertanyakan Destiny? Menara kecil berkata dengan lembut, kalau begitu menurutmu apa yang aku katakan masuk akal? Kebenaran Agung terdiam beberapa saat, dan berkata, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu, menara alam terobos yang tidak berpendidikan. Kamu tidak mengerti apa-apa, hanya tahu bagaimana berpura-pura. Menara kecil. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menarik kembali pikirannya, dia hendak berbicara, ketika Bennett Mo tiba-tiba berkata, kalian bicara. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye melihat ke kejauhan, tidak jauh dari sana, seorang wanita berdiri di sana, dan Agnes Ji yang datang. Agnes Ji hari ini mengenakan gaun putih bersih, syal rambut panjang dan pisau panjang di pinggangnya, yang dihadiahkan kepadanya oleh Mileye. Di tangan Agnes Ji juga ada ceker ayam. Mileye tersenyum tipis, dia menghampiri Agnes Ji lalu berkata sambil tersenyum, Agnes, sudah lama tidak bertemu. Agnes Ji mengangguk sedikit. Mileye tertawa dan berkata, ayo pergi bersama. Agnes Ji mengangguk. Keduanya berjalan menuju gunung belakang. Dalam perjalanan, Mileye tiba-tiba meraih tangan Agnes Ji. Agnes Ji ragu-ragu sejenak, namun akhirnya tidak memilih untuk melepaskan diri. Mileye menarik Agnes Ji dan berjalan menuju kejauhan. Dia menoleh untuk melihat Agnes Ji dan berkata sambil tersenyum, apakah kaki ayamnya enak? Agnes Ji menundukkan kepalanya sedikit, masakanmu enak. Mileye tertawa. Merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan menghilang di kejauhan. Tak lama kemudian, pedang biru gaib kembali di depan Mileye dan di ujung pedang biru gaib, ada seekor ayam yang mencuat. Ciwani. Mileye tersenyum dan berkata, ayo pergi, buatkanmu sesuatu untuk dimakan. Setelah selesai berbicara, dia membawa Agnes Ji ke gunung belakang. Dia menemukan ruang terbuka, lalu mulai memanggang ayam untuk Agnes Ji. Mereka berdua hanya duduk seperti itu, Agnes Ji memandangi ayam panggang di depannya dan air liurnya hampir mengalir keluar.
Mileye melirik Agnes Ji, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gadis ini masih sangat suka makan. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba datang dari samping. Mileye menoleh untuk melihat. Tidak jauh, seorang wanita berjalan perlahan. Armor putih, pedang. Ini dia kerajaan Jiang, Tuan Putri Nadia Jiang. Masih sangat heroik. Nadia Jiang menghampiri Mileye dan Agnes Ji dan berkata sambil tersenyum, "Tidak mengganggumu." Mileye tertawa dan berkata, "Tidak, ayo makan bersama." Nadia Jiang sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu duduk di samping Agnes Ji. Nadia Jiang memandang Mileye, "Apakah kamu serius menjalankan akademi?" Mileye mengangguk, "Qingsu hanyalah puncak gunung es, aku ingin membuka akademi untuk seluruh alam semesta." Nadia Jiang bertanya, "Lalu?" Mileye tertawa dan berkata, "Kemudian ciptakan tatanan yang benar-benar baru." Nadia Jiang terdiam. Agnes Ji tiba-tiba berkata, "Sulit." Mileye mengangguk, "Ini sangat sulit, tapi aku yakin." Setelah hening sejenak, Nadia Jiang berkata, "Apa yang bisa kami bantu?" Mileye tertawa, "Kelola Qingsu dengan baik dan jadikan Qingsu lebih baik." Nadia Jiang menatap kosong ke arah Mileye, lalu berkata, "Apakah menurutmu kami lemah?" Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Nadia, Qingsu ini juga sangat penting dan suatu hari nanti, aku harap bisa kembali ke sini." Nadia Jiang memandang Mileye, "Benarkah?" Mileye mengangguk. Nadia Jiang terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Baiklah, kami akan menunggumu kembali untuk merawat hari tua." Mileye tertawa. Di sisi lain, Benetmo menghentikan Jeffrey. Jeffrey memandang Benetmo, sedikit mengernyit, "Bocah Mo, untuk apa kamu menghentikanku?" Benetmo berkata, "Bandit Ye sedang mengobrol dengan Agnes dan yang lainnya sekarang, jadi jangan ganggu mereka." Jeffrey sedikit mengernyit, "Kenapa jangan diganggu? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku akan menemuinya." Benetmo berkata dengan suara yang dalam, "Ada seorang pria dan seorang wanita sedang mengobrol, apa yang akan kamu lakukan?" Jeffrey berkata dengan suara yang dalam, "Kami berteman." Benetmo pusing, "Jeffrey, kapan kamu akan berhenti bersikap jujur? Aku sangat tidak berdaya atasmu. Orang ingin hidup di dunia yang terdiri dari dua orang, mengerti?" Setelah hening beberapa saat, Jeffrey berkata, "Apakah menurutmu aku akan mengganggu orang jika aku pergi?" Benetmo mengangguk, "Kamu akhirnya bisa mengerti." Jeffrey sedikit mengernyit, "Mengapa mengganggu mereka?" Ekspresi Benetmo membeku. Di gunung belakang, ayam panggang Mileye, Nadia Jiang dan Agnes Ji masing-masing makan kaki ayam. Nadia Jiang makan dengan sangat tenang dan Agnes Ji makan dengan ganas dan cemas. Mileye memandang kedua wanita itu dan tersenyum. Baik. Harus mengatakan bahwa setiap kali dia kembali ke Qingsu, dia merasa sangat ramah. Perasaan seperti ini tidak tersedia di luar. Sayangnya, Lin Siye tidak ada di sini. Lin Siye. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, dia sudah lama tidak bertemu Lin Siye. Aku tidak tahu bagaimana keadaan gadis itu sekarang. Tapi tidak apa-apa. Gadis itu seharusnya berada di klan yang sekarang dan tidak ada seorang pun di klan yang berani mengganggunya. Kak Savera. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Banyak sekali orang yang ingin kutemui, terutama Kak Savera. Begitu Kak Savera pergi, tidak ada kabar, dan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Selain Kak Savera, ada juga Tu. Dia telah meminta Tuan Zhang untuk membantu menemukan Tu, tetapi sampai sekarang belum ada kabar. Saat ini, Nadia Jiang memandang Mileye, "Apa yang kamu pikirkan?"
Mileye tersenyum dan berkata, memikirkan beberapa teman lama. Nadia Jiang melirik Mileye dan tidak berbicara. Mileye hendak berbicara. Pada saat ini, ruang hampa di depan Mileye sedikit bergetar dan setelah beberapa saat, Mileye mengerutkan kening dalam-dalam. Dunia Luo, klan yang mengirim orang ke sini. Apalagi pengunjungnya kurang baik. Mileye mengerutkan kening, mungkinkah dia benar-benar ingin menggulingkan klan Yang? Mata Mileye berangsur-angsur menjadi dingin. Kali ini, dia marah. Bersambung.